ke, ke Yogyakarta dan alhamdulillah sampai dia punya pondok pesantren, saya melihat bahwasanya belum pernah ada yang bisa sedikit memperhatikan kaum orang-orang yang kecil, terutama para guru ngaji, para ustaz ustazah, asatid dan sebagainya. Dan ada lagi para perkumpulan. Yang ada hanya cuma itu saja. Sedangkan kiai di Yogyakarta, orang Cilacap adalah membimbing seluruh Indonesia, anak-anak yang mempunyai suatu yang luar biasa, yang tadinya mungkin nakal, yang tadinya mungkin nunsewu yang seperti itu. Dia bimbing menjadi orang yang beriman, menjadi baik lagi sampai hafal Quran. Amin ya Rabbal. Sampai 30 juz, ada 5 juz, alhamdulillah. Inilah tujuan kiai. Kebetulan momennya pas. Nah, kebetulan Imam Tobroni ini adalah bisa dikatakan sahabatnya kiai. Akrab. Ya, lalu pas kiai ada isyarat. Ketika Pak Kiai jalan kaki, ya biasa kiai ngajarin para santri, itu tahu ya, saya ngajarin beratur jalan kaki Cilacap Jogja jalan, lalu Cilacap Jogja Jogja Cilacap. Sudah ada isyarat, suatu saat kamu akan menemukan calon bupati Cilacap. Padahal kiai nggak kenal siapa, kenalnya paling Yudi. Mana Yudi? Nah ini kan gini nih, jangan dipandang sebelah mata Bapak Ibu. Saya sayang sama dia. Mana Eko Buntung, mana? Ya, itu Buntung Ibu. Betul ya, Buntung dia. Tapi udah baik nih. Kita nggak boleh tidak boleh menjudge. Semua saya sayang, walaupun sekarang saya sudah doktor, saya sudah dosen, tapi saya masih kenal pada mereka. Masih kenal pada mereka karena saya tahu mereka seperti apa. Cuma kan saya sendirian ya Bapak. Tidak ada yang membantu Pak Kiai untuk bagaimana yuk memperhatikan anak-anak bangsa untuk lebih ke jalan kabur. Hanya itu saja yang terjadi. Coba kalau Kiai bosnya, ini bosnya, misalkan dia mungkin selalu dibupati. Amin ya Rabbal. Insya Allah kalau pemimpinnya soleh, tetap anak buahnya juga soleh. Malah saya bilang besok kalau Pak Imam Tabrani mohon maaf ini jadi bupati, Pak Imam tolong santri-santrinya Kiai dong dikasih kerjaan. Saya itu enggak minta proyek-proyek, enggak. Kalau ntar ada value added, proyek sholat duha, tak tambahin sama Kiai. Karena saya hidupnya sekarang di Jogja, di sini tinggal mati-matian gitu. Saya mau bimbing, alhamdulillah. Mungkin Andi, mana Andi loh? Itu Andi seperti apa dulu namanya? Apa namanya? Seru banget Kiai. Senopati Tigre apa itu? Sekarang sudah hafal Quran, walaupun 1-2 juz dan surat-surat pilihan. Nah saya sini sekarang tampil di sini di Cilacap pulang, udah kuat Pak Kiai karena Allah. Ya ada yang percaya kalau imam bisa maju, tapi isyarat bisa karena Allah. Orang anak kuat, orang partai, Allah partainya. Akhirnya Pak Kiai langsung aja ke laut. Gimana berani? Laut kan bisa cerita. Berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, tahu-tahu muncul yang namanya bulan. Itu dia. Pak Tabrani penerang Cilacap, bulan penerang gelap. Tepuk tangan. Saya anak Cilacap asli yang bercengkrama hanya di Jogja dan dia sudah kuat. Biasanya kan saya belum kuat. Namanya lampu itu nerangnya enggak dari bawah, tapi menyebar. Salah satu kuat saya pulang ke sini. Kebetulan ya mudah-mudahan saya yakin dan saya percaya Allah akan memberikan Cilacap yang betul-betul pemimpin yang untuk benar-benar untuk keluarga Cilacap yang benar-benar insyaallah ya. Jadi saya di sini jangan salah paham Ibu Wali Santri, saya tidak mengajak panjenengan Wali Santri untuk ngurus Pak Imam, tapi dengan adalah saya gurunya anaknya kalian. Yang saya punya Faisal, kan Bapak Faisal ada nggak? Bapak Faisal seperti apa? Sekarang dia dari UMKM Pondok Pesantren Salikin di DLS. Sekarang dia mau usaha tambak udang. Ya Bapak ya, luar biasa. Sekarang sudah pada dewasa. Saya ajak anak-anak Cilacap terus Pak Imam. Kalau keluarganya monggo saya tidak maksa, tapi masa iya Bapak harus linear, Kan saya seorang kiai tidak langsung menjelas. Yang penting kan bahwasanya hatinya benar-benar. Ya, tidak hanya cuma di saya berguru sama dulu kurang lebih 3 tahun yang lalu.
untuk menguatkan semangat dan motivasi diri beliau. Saya muridnya beliau, seperti sahabat. Yang saya muliakan Pak Yoko ini dari Rembang, pengusaha udang, pengusaha rajungan. Nanti saatnya berinvestasi di Cilacap, Pak Yoyo ya. Amin. Malamnya. Dan saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, wali santri, Mas Yudeni, Pak Yudeni yang asal Cilacap. Saya hormati juga Mas Fajar, Mas Fajar, Mas Edwin, ini adalah supporter PS Asia. Apa ini namanya kalian? Laskar Nusa Kambangan. Mana Laskar Nusa Kambangan? Tepuk tangan. Luar biasa, ternyata juga santrinya Pak Kiai juga. Ini luar biasa, serta seluruh keluarga besarnya. Terima kasih pada Bunyai yang saya muliakan juga. Terima kasih hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Hari ini saya mendapat keistimewaan, mendapat kemewahan bisa berkat beliau Pak Kiai. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir. Jadi saya ini alhamdulillah tentu berkat Allah Subhanahu wa taala, minallah karena Allah, dan juga karena doa para kiai waktu itu Kiai Dr. Abdullah Setiawan ini saya bisa mencalonkan diri jadi bupati. Jadi beliaulah yang mendoakan, mendorong, memotivasi, dan juga tentu karena minallah dan doa Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya hari ini dan siang ini tentu ingin dibersamai oleh Bapak Ibu semua. Karena saya tidak mungkin, dan saya ini calon bupati yang biasa-biasa saja. Tidak seperti yang digambarkan calon bupati orangnya gagah kan gitu ya. Calon bupati itu orangnya kaya raya. Pak Imam ini orang biasa-biasa saja. Tetapi berkat doa beliau, insya Allah saya siap untuk menjadi yang luar biasa. Makanya tagline saya maju bupati telah membangun Cilacap yang maju dan istimewa. Jadi kita ingin keistimewaan ini hadir bersamaan dengan kepemimpinan saya. Nah, ini istimewa bidang pendidikan keagamaannya. Beliau sudah memulai saya datang membuat pendopo, namanya pendopo dakwah yang ada di Jalan Biasa Tumirin. Saya sudah biasa di sana bersama beliau. Dan saat saya belum apa-apa pun sudah bikin pendopo di sana. Yang kedua juga ini adalah sinyal atau sinyalemen setelah saya diajak berpetualang sama beliau di berbagai daerah. Terakhir itu diajak berpetualang naik apa dengan gelombang besar. Saya sendiri takut, tapi beliau luar biasa. Yang akhirnya saya harus berenang di air, dan akhirnya kemudian lahirlah rembulan sebagai pertanda bahwa kitalah yang saatnya ingin bersama-sama Bapak Ibu sekalian memenangi pilkada ini. Amin. Yang selanjutnya tentu karena saya jauh dari Kiai, selain penerimaan Kiai sudah menyampaikan Pak Imam, banyak orang-orang yang kelihatannya memandangnya rendah. Banyak orang yang memandangnya ini sebelah mata. Itu yang harus Pak Imam paham. Orang kadang-kadang melihat orang, mohon maaf, yang bertato, orang yang melihat orang anak nakal, orang yang melihat orang itu adalah anak jalanan, itu banyak dilihat sebelah mata oleh yang lain, termasuk
sebagian dari pemerintah kita masih memandang sebelah mata. Tetapi Pak Kiai yang disampaikan justru itu orang-orang hebat Pak. Justru itu adalah orang-orang hebat. Bagaimana tidak Pak Kiai contohkan pesantrennya beliau, pesantren Bidayatus Salikin Yogyakarta. Saya pernah datang ke sana. Isinya adalah orang-orang begitu semua. Orang-orang begitu semua yang kemudian berkat tangan diri beliau, berkat arahan beliau, bimbingan beliau, sekarang menjadi anak-anak istimewa. Tepuk tangan. Anak-anak istimewa yang tadinya kelihatan lemah, yang tadinya kelihatan rendah di mata orang lain, bahkan menyepelekan, sekarang ternyata sesungguhnya di balik ada mereka adalah ada yang luar biasa dan istimewa. Saya gregel dibilang begitu, siap ya. Saatnya yang harus kita sapa. Maka saya hadir sebagai seorang calon bupati, tidak menawarkan hal-hal yang luar biasa dalam konteks janji, tetapi yang lebih penting adalah buktinya. Insya Allah di bawah bimbingan beliau ini, saya ingin hadir menjadikan Kabupaten Cilacap yang istimewa tadi, termasuk olahraganya. Mas Fajar, Mas Edwin dan kawan-kawan dari Laskar Nusa Kambangan, saatnya saya diberi masukan mana-mana yang harus saya perbaiki untuk persepak bolaan Kabupaten Cilacap ini. Saya siap membersamai kalian semua di bawah bimbingan Pak Kiai. Mana-mana yang harus kita bicarakan. Karena Pak Imam itu tidak ada beban menjadi bupati. Di balik Pak Imam tidak ada siapa-siapa. Karena Pak Imam ini menjadi calon bupati diusung oleh partai kecil, partai non-parlemen. Tidak ada kontrak apapun dengan partai itu. Yang dikontrakkan adalah bagaimana membangun kesejahteraan dan kemajuan Kabupaten Cilacap. Maka Pak Imam sebut koalisinya Pak Imam adalah koalisi kerakyatan. Yang ada di balik Pak Imam adalah rakyat kita semua yang ingin menjadikan Cilacap maju dan istimewa. Bukan siapa-siapa. Di belakang Pak Imam tidak ada Mr. X. Di samping kanan Pak Imam tidak ada Mr. X. Di atas Pak Imam hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan para kiai termasuk beliau Al-Mukarram Pak Yai Abdullah bin Setiawan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, tentu saya akan jadi insya Allah minallah, tetapi juga ikhtiarnya harus mendapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon yadah doanya, saya mohon bantuannya dan tentu dukungannya. Saatnya kita rakyat harus berkolaborasi bersama bangkit menjadikan Cilacap nomornya 2. Ini Syarah Kiai. Jadi nomor 2 ini nomor istimewa juga. Karena 2 ini lambang keseimbangan. Di sana ada hablu minallah, di sini ada hablu minannas. Di sana ada batin, di sini ada lahir, di sana ada dunia, di sini ada akhirat. Ini laki-laki, perempuan semuanya 2. Jadi ini isyarah Kiai. Saya mau ngambil nomor. Pak Kiai bilang yang urut 4 yang diambil Pak Imam. 1, 2, 3, 4. Pak Kiai selalu gini. Saya ambil betul yang nomor 4, urut 4. Ternyata nomornya 2. Selalu nomor 2. Insya Allah ini ijabah berkat isyarah Pak Kiai ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentu saya sekali lagi mohon nanti tidak hanya berhenti di Bapak Ibu sekalian, diviralkan, disampaikan kepada saudara-saudara, teman, kerabat, khususnya di kota Aktif Cilacap ini. Tepuk tangan, ini dia. Mohon izin Mbak Yai. Insya Allah apakah
apabila nanti Pak Imam Tobroni atau Broni menjadi Bupati Cilacap bersedia untuk memimpin kota Cilacap dengan berakhlak dan bertauhid, bersedia mungkin siap? Kalau siap, pertanyaannya adalah, kami adalah santri yang notabene adalah santri khusus, dan apakah nanti ada program-program khusus yang membuat santri lebih bersemangat, lebih semangat belajar di pondok pesantren, dan apakah nanti ada program-program khusus yang mendukung kami untuk berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Rianto jalan kaki Cilacap, Yogyakarta. Tepuk tangan untuk beliau. Rianto untuk mendoakan kemenangan. Jadi Pak Imam punya program namanya istimewa. I-nya itu adalah iman. Jadi pasti yang pertama jadi program kita adalah penguatan keimanan. Khususnya bagi para santri, kita nanti akan kasih beasiswa khusus para santri yang tidak mampu berprestasi melanjutkan perguruan tinggi negeri. Nanti kita kasih beasiswa tanpa melihat apakah itu orang yang berkebutuhan khusus, disabilitas, atau orang yang biasa atau normal. Dan bahkan harus ada rumah-rumah disabilitas. Orang-orang istimewa yang punya kebutuhan khusus harus juga menjadi perhatian khusus. Pelayanan-pelayanan publik di perkantoran semua harus mengutamakan orang-orang disabilitas. Setuju? Ini yang pertama. Yang kedua, S-nya itu sehat, istimewa. S-nya itu sehat. T-nya tertib, I-nya inspiratif, M-nya melayani, W-nya berwibawa. Disingkat istimewa. Jadi Pak Imam siap sekali untuk menjadikan Kabupaten Cilacap kabupaten yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan. Tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang penting kerja nyata. Makanya untuk tekniknya kerja. Tidak usah banyak omdo, tapi tidak ada kerjanya. Setuju? Sudah kerja nyata, buktinya. Nanti itu ya, sudah Pak Santri tanyanya bagus sekali nih. Setuju ya? Setuju. Kalau bisa nanti anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang ada Cilacap siap mondok pesantren di pesantrennya beliau, Bidayatus Salihin, pemerintah daerah, insya Allah akan kita istimewakan. Amin. Adik saya ini Ketua Lasisnu, Lembaga Amil Zakat NU Kabupaten Cilacap. Ada Ketua Lasismu, ada lembaga CSR, banyak sekali sebenarnya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Cilacap. Ya, tetapi itu belum dibangun secara sinergi. Maka insya Allah kita siap hadir untuk melayani masyarakat Kabupaten Cilacap. Ngaten nggih? Cekak. Matur nuwun. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Oke. Nomor 2 sudah pasti nggih? 2. Sekarang kita sareng-sareng nggih, mangga yang sudah menerima konsumsi, yang sudah lagi dahar mangga lanjut dikecoaken mawon nggih. Nggih. Jadi tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan dari Pak Kiai, Pak Kiai Dr. Denny, dari Pak Imam Tobroni, bahwa Bapak Ibu sudah mengenal Pak Imam Tobroni. Sepakat pilihannya Pak Imam Tobroni? Yang rapat? Sepakat? Nah, atas kesepakatan Bapak Ibu untuk memilih Imam Tobroni nomor urut 2, saya ajak untuk deklarasi bareng-bareng. Deklarasi untuk pemenangan Imam Tobroni. Imam Tobroni menang. Makanya saya mohon tempatkan Bapak Ibu untuk berdiri sejenak,
semuanya ngumpul di depan sini, kita deklarasi bersama-sama. Para santri